Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Amalia Paujia dengan nomor MPM 2021 21500 137. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan materi. Membaca sangat penting bagi kehidupan karena membaca dapat membuat kita mengetahui segala informasi yang kita perlukan. Siswa mampu membaca bukan karena secara kebetulan atau didorong oleh inspirasi, tetapi karena diajari. Membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan pengertian, hayalan, pengamatan, dan ingatan. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasan sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya didapat dari proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan yang terakhir, faktor psikologis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak, dan kekurang matangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Analisis bunyi, misalnya, mungkin sukar bagi anak yang mempunyai masalah pada alat bicara dan alat pendengaran. Guru harus waspada terhadap beberapa kebiasaan anak, seperti anak sering menggosok-gosok matanya ketika membaca, walaupun tidak mempunyai gangguan pada alat penglihatannya. Beberapa anak mengalami kesukaran belajar membaca. Hal itu dapat terjadi karena belum berkembangnya kemampuan mereka dalam membedakan simbol-simbol cetakan, seperti huruf-huruf, angka-angka, dan kata-kata. Misalnya, anak belum bisa membedakan huruf B, P, dan D. Perbedaan pendengaran, auditory discrimination, adalah kemampuan mendengarkan, kemiripan, dan perbedaan bunyi bahasa sebagai faktor penting dalam menentukan kesiapan membaca anak. Yang kedua, faktor intelektual. Istilah inteligensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Terkait dengan penjelasan Haynes di atas, Webster dalam Harris dan Shipley tahun 1980 mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Penelitian Eshansky tahun 1963 dan Muel dan Porel tahun 1973 yang dikutip oleh Harris dan Shipley tahun 1980 menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif, tetapi rendah, antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rubin tahun 1993, bahwa banyak hasil penelitian memperlihatkan tidak semua siswa
yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. Yang ketiga, terdapat faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan itu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Kedua, sosial ekonomi keluarga siswa. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Penyesuaian lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah memengaruhi pribadi dan diri anak dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Menurut Rubin tahun 1993 mengemukakan bahwa orang tua yang hangat, demokratis, bisa mengarahkan anak-anak mereka pada kegiatan yang berorientasi pendidikan, suka menantang anak untuk berpikir, dan suka mendorong anak untuk mandiri, merupakan orang tua yang memiliki sikap yang dibutuhkan anak sebagai persiapan yang baik untuk belajar di sekolah. Di samping itu, komposisi orang dewasa dalam lingkungan rumah juga berpengaruh pada kemampuan membaca anak. Anak yang oleh kedua orang tuanya, orang tua tunggal, seorang pembantu rumah tangga, atau orang tua angkat akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak. Anak yang dibesarkan oleh ibu saja berbeda dengan anak yang dibesarkan oleh seorang ayah saja. Kematian salah seorang anggota keluarga umumnya akan menyebabkan tekanan pada anak-anak. Perceraian juga merupakan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Guru hendaknya memahami tentang lingkungan keluarga anak dan peka pada perubahan yang tiba-tiba terjadi pada anak. Kualitas dan luasnya pengalaman anak di rumah juga penting bagi kemajuan belajar membaca. Membaca seharusnya merupakan suatu kegiatan yang bermakna. Pengalaman masa lalu anak-anak memungkinkan anak-anak untuk lebih memahami apa yang mereka baca. Selanjutnya, poin kedua yaitu sosial ekonomi keluarga siswa. Ada kecenderungan orang tua kelas menengah ke atas merasa bahwa anak-anak mereka siap lebih awal dalam membaca permulaan. Namun, usaha orang tua hendaknya tidak berhenti hanya sampai pada membaca permulaan saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan membaca anak secara terus-menerus. Anak lebih membutuhkan perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, orang tua hendaknya menghabiskan waktu mereka untuk berbicara dengan anak mereka agar anak menyenangi membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman membaca dengan anak-anak. Sebaliknya, anak-anak yang berasal dari keluarga yang kelas rendah yang berusaha mengajar kegiatan tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi pembaca yang baik. Baik, selanjutnya yang terakhir terdapat faktor psikologis. Faktor lain yang juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama, motivasi, kedua minat, ketiga kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Poin pertama yang kita bahas yaitu motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. Eines tahun 1997 mengemukakan bahwa kunci motivasi itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya adalah guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik pengajaran yang relevan dengan minat dan pengalaman anak, sehingga anak memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Motivasi belajar memengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Menurut Premier,
ada 5 ciri siswa yang mempunyai motivasi. Bisa diamati guru, yakni sebagai berikut. A. Persepsinya terhadap waktu. Siswa menggunakan waktu secara realistis dan efisien. Mereka sadar tentang masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. B. Keterbukaannya pada pengalaman. Siswa termotivasi, mencari, dan terbuka pada pengalaman baru. C. Konsepsinya tentang diri sendiri. Siswa mempunyai konsepsi diri yang lebih jelas dibandingkan dengan siswa yang tidak termotivasi dan merasa seolah-olah dirinya orang penting dan berharga. D. Nilai-nilai. Siswa cenderung menilai hal-hal yang abstrak dan teoretis. E. Toleransi dan ambiguitas. Siswa lebih tertarik pada hal-hal yang kurang jelas, yang belum diketahui, tetapi berharga untuk mereka. Selanjutnya, poin kedua yaitu minat. Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Primer dalam Crowley dan Montaigne tahun 1995 mengidentifikasi 7 faktor yang memengaruhi perkembangan minat anak. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut. A. Pengalaman sebelumnya. Siswa tidak akan mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. B. Konsepsinya tentang diri. Siswa akan menolak informasi yang dirasa mengancamnya. Sebaliknya, siswa akan menerima jika informasi itu dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. C. Nilai-nilai. Minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh orang yang berwibawa. D. Mata pelajaran yang bermakna. Informasi yang mudah dipahami oleh anak akan menarik minat mereka. E. Tingkat keterlibatan tekanan. Jika siswa merasa dirinya mempunyai beberapa tingkat, pilihan, dan kurang tekanan, minat membaca mereka memungkinkan akan lebih tinggi. F. Kekompleksitasan materi pelajaran. Siswa yang lebih mampu secara intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik kepada hal yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Ada 3 aspek kematangan emosi dan sosial, yaitu stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Program yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut menurut Harris dan Shippey tahun 1980 mempunyai 4 aspek utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembaca yang lemah, poor reader, harus dibantu agar dia merasakan bahwa dia disukai, dihargai, dan dipahami. Kedua, pengalamannya tentang keberhasilan mengerjakan tugas harus dirasakannya sebagai suatu kemampuan. Ketiga, anak-anak yang berusaha dengan semangat harus diberi dorongan untuk mencapainya dengan menggunakan bahan bacaan yang menarik. Keempat, siswa bisa dilibatkan dalam menganalisis masalah yang mereka temui dalam membaca, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan membaca dan menilai kemajuan membaca mereka. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.